Mbak. Tapi serahli sadari wae Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari Bu Cahyaning, Bu Nia, dan saya sendiri, Lukis, akan mempresentasikan atau mempraktekkan praktek coaching dengan kasus ketiga pada LMS berikut ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Berikut ini percakapannya. Siang itu, seusai jam pembelajaran berakhir, Bu Aning menghampiri Bu Nia di kelasnya. Beliau tampak lesu dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Bu Nia. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Aning. Kenapa kok tampak kurang bersemangat gitu? Lah iya Bu. Pagi tadi sewaktu jam istirahat itu Pak KS menghampiriku ke kelas. Lanjut menegurku. Lalu, kenapa? Beliau itu menegurku karena Bapak pengawas itu tersinggung ketika kemarin waktu supervisi ke sini itu kemarin tuh loh. Saya pas waktu ngajar itu tidak memakai buku teks. Loh, kenapa Bu Aning tidak pakai buku teks? Iya Bu, karena saya itu sudah melakukan penggunaan sumber belajar yang lain gitu loh Bu Nia. Nah, walaupun menggunakan sumber belajar lain toh juga tetap mengacu pada kurikulum. Benar juga ya Bu. Tapi apa ada hal lain yang sudah Bu Aning lakukan selama pembelajaran di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi loh Bu Nia, dalam mengajari saya sering mengajak murid saya keluar kelas, melihat tayangan video, mengundang narasumber, dan masih sih banyak yang lainnya sumber mengajari yang lain itu. Wah, sebenarnya sudah bagus itu Bu. Seperti yang kita ketahui bahwa murid kita itu berbeda-beda ya. Cara belajarnya pun pasti juga berbeda. Lah iya ya, saya kok gak kepikiran seperti itu ya. Kan sebenarnya sih kalau saya amati masih ada beberapa murid saya yang kurang maksimal dalam hasil belajar mereka. Nah, itulah pentingnya menggunakan buku teks Bu. Mungkin harapan Bapak pengawas itu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kalau saya pikir-pikir sih memang benar. Nah, sekarang bagaimana rencana Bu Aning selanjutnya? Kira-kira nih Mbak Nia akan menggunakan buku teks, Bu. Saya rasa dengan menggunakan buku teks juga akan memfasilitasi murid saya dalam belajar. Kemudian saya akan meminta maaf
kepada pengawas. Karena mungkin beliau tersinggung setelah saya memberikan argumen dan mempertahankan argumen saya kemarin ya. Iya, Bu. Lalu ada hal lain tidak, Bu, yang ingin panjenengan lakukan? Ada, Bu. Ketika bertemu Bapak pengawas nanti saya akan bertanya, bagaimana cara mengajar yang baik, yang bisa menerapkan merdeka belajar. Begitulah, Bu. Wah, langkah Bu Aning sudah sangat baik. Saya dukung, Bu, itu. Saya setuju dengan langkah yang akan Ibu lakukan. Alhamdulillah. Sekarang itu saya merasa sedikit lega, Bu. Alhamdulillah, kalau Bu Aning sudah merasa lega. Lalu, apa Bu yang akan Bu Aning lakukan untuk menjalankan rencana selanjutnya? Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan sesuai yang pastinya tentu berpihak kepada murid. Lalu dukungan apa yang Bu Aning butuhkan untuk menjalankan itu semua? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan Bu Lukis. Kebetulan kan Bu Lukis mengajar kelas yang sama toh Bu. Jadi nanti saya bisa sharing dan juga saling mengingatkan begitu. Nah, itu mah ide bagus, Bu. Semoga dengan begitu Bu Aningnya jadi lebih semangat dan fokus melaksanakan pembelajaran. Ya, Bu? Ya, terima kasih banyak ya Bu Nia. Saya bisa berkeluh kesah, terus lanjut Bu Nia bisa mendengarkan keluh kesah saya jadi merasakan lebih bersemangat begitu Bu. Iya, enggak apa-apa, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih sudah diberikan pengalamannya. Demikian percakapan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, begitu itu tadi percakapan contoh coaching antar sesama guru ini tadi. Kalau di kasus 3 ini tadi, kalau diamati melalui lembar pengamatan, langkah-langkah dalam model Tirta itu saya amati tadi sudah nampak semua. Jadi mulai T, tujuan, itu tadi coach sudah baik menyampaikan pembukanya. Sebelum coach menyampaikan pembuka, kan coach tadi menyampaikan tujuan. Jadi ketika berkeluh kesah, kemudian menyampaikan keluh kesahnya, itu tersampaikan dan coach juga bisa menyambut dengan baik. Kemudian di langkah berikutnya, I, identifikasi. Tadi seorang coach ya, tadi Bunia di sini yang berperan sebagai coach itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus ya, sehingga bisa mengidentifikasi masalah atau bisa mengeksplorasi dari coaching-nya itu untuk memberikan, sehingga bisa memberikan respon dengan lancar. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu juga bisa mengarah pada identifikasi dari potensi coaching-nya itu tadi. Kemudian di langkah yang R, rencana aksi, ini nampak kalau seorang coach ini tadi mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga bisa mengarahkan seorang coach-nya itu untuk mampu mengambil keputusan secara mandiri gitu. Jadi coach di sini mampu membuat coach
mengeksplorasi jawabannya sendiri itu tadi sehingga menjadi jawaban yang lebih mengarah gitu ya. Kemudian di langkah terakhir yang tanggung jawab, di sini coach juga nampak memberikan pertanyaan stimulus ya untuk apa ini menggali komitmen dari coaching-nya dalam menjalankan rencana aksinya. Gitu. Jadi coach mengarahkan coach dalam membangun komitmen dan coach sendiri juga telah akhirnya bisa membuat komitmen atas kesadarannya sendiri dan bisa membuat komitmen secara mandiri dengan berbasis Tirta. Jadi kalau menurut pengamatan saya ini tadi praktek coaching yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah pada model Tirta. Terima kasih menyaksikan praktek coaching dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.